Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Aulia. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih menjelang pernikahan pasti ada ujian atau godaan yang datang menerjang. Ya, pernikahan itu kan ibadah. Yang namanya ibadah, setan itu akan berjuang keras untuk menggagalkannya. Nah, jangan sampai kita itu menyerah, karena menjelang pernikahan itu akan ada banyak rintangan yang akan terus berdatangan. Akan ada 40 setan yang akan mengelilingi, yaitu 10 ada pada kita, 10 ada pada calon kita, yang 10 ada pada calon mertua kita, dan yang 10 ada pada orang tua kita. Mereka akan berlomba menghancurkan rencana ibadah kita. Finansial kita akan berantakan, kepercayaan kita pada calon kita akan hilang, akan ada banyak yang membuat kita lupa tentang Allah. Setelah lamaran hingga hari H, hampir semua calon pengantin akan mengalami yang namanya ujian. Sampai ada yang berpikir mereka tuh, udahlah batalin aja pernikahan ini. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena setan itu akan terus berjuang menggagalkan rencana ibadah kita. Nah, dan biasanya setelah lamaran itu kan banyak tuh ya orang yang bilang katanya semoga lancar sampai hari H-nya ya. Dan ternyata memang untuk mencapai puncak yang paling tertinggi itu kita harus berjuang melewati ujian-ujiannya itu. Nah, lalu apa aja sih ujian-ujian atau godaan menjelang pernikahan? Tonton terus sampai akhir ya. Semakin mendekati hari H, semakin banyak ujian-ujian yang datang. Misalnya karena capek persiapan, emosi tidak terkontrol, permasalahan kecil pun jadi besar. Yang kedua, kekurangan-kekurangan calon akan bermunculan. Yang tadinya hati kita itu sudah mantap ya, tiba-tiba jadi ragu karena tahu kekurangannya. Ya begitulah, sebelum menikah kita akan diuji, setelah menikah pun ujian akan datang lebih besar lagi. Yang ketiga, banyak orang yang mendekat mengatakan bahwa dia mencintaimu. Pada umumnya, calon pengantin itu akan memancarkan aura bahagia. Karena dia memancarkan aura bahagia, ia bisa terlihat cantik, menawan, dan mempesona. Itulah yang membuatnya disukai banyak orang. Mantan yang dulu pernah meninggalkan, bahkan secara tiba-tiba akan datang dan minta balikan. Jangan sampai kita tergoda oleh hal ini ya. Mantapkan lagi niatmu untuk menikah hanya dengan pasangan yang tulus padamu. Yang keempat, salah paham dan sering bertengkar. Tidak sedikit pasangan yang akan salah paham, sering bertengkar, padahal hanya sepele gitu ya. Bahkan saling emosi satu sama lain. Menjelang pernikahan memang beberapa hal yang harus dipersiapkan. Menjelang pernikahan memang seringkali bikin badan dan pikiran kita jadi lelah. Kelelahan inilah yang membuat pasangan kita jadi emosi, marah-marah, bahkan menyalahkan satu sama lain. Yang kelima yaitu keuangan kurang stabil. Menjelang pernikahan biasanya pasangan akan menabung bersama, tapi tidak jarang ada banyak pengeluaran tak terduga yang dilakukan dan membuat keuangan kurang stabil. Misalnya, yang tadinya kerjanya mudah-mudah, sekarang jadi sulit. Nah, jadi kita itu harus lebih sabar dan tenang saat mendapati momen ini ya. Cari solusi terbaiknya dan jangan mudah putus asa untuk memperbaiki keuangan yang ada. Yang keenam, ragu pada calon pasangan. Yang tadinya hatinya sudah benar-benar mantap, tiba-tiba bisa ragu. Meski semuanya sudah siap dan hari pernikahan tinggal beberapa hari lagi, tapi ia ragu. Apakah ia pria yang dipilih hatinya? Bagaimanakah nanti setelah pernikahan? Dan apakah pernikahan ini keputusan yang terbaik? Beberapa macam pertanyaan tiba-tiba menghantui pikiran kita, dan ini bisa membuatnya sangat ragu ke pasangan kita. Nah, sekali lagi, mantapkan niatmu untuk menikah hanya dengan pasangan yang tulus padamu. Untuk itu, kita perlu menjaga niat. Untuk menjaga niat, kita harus tahu hakikat hidup berumah tangga. Tentunya kita harus belajar bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Berbeda halnya ketika belum menikah, semuanya akan tampak indah. Karena setan hadir sebagai pendukung. Buktinya,
Kita kan tahu kalau pacaran itu dilarang, tapi masih saja dilakukan. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dialah yang terbaik, yang akan membuat kita bahagia, yang akan membawa kita ke surga. Nah, jadi itulah beberapa godaan yang sering muncul ketika menjelang pernikahan. Kalau mendapati godaan seperti ini, kita harus tetap sabar dan tenang. Jangan sampai perasaan kita ke pasangan jadi goyah. Percayalah, semuanya akan terlewati dengan baik ke depannya. Semoga kita yang sedang berniat di jalan menuju halal selalu dikuatkan dalam segala macam ujian dan cobaan menjelang pernikahan. Semoga semua berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan sampai hari H nanti, hingga kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.